والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Diriwayatkan bahwa Sa'ad bin Waqqas pernah beliau sakit dan ada di kota Makkah saat itu. Nabi menyenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad merasa bahwa dirinya mau meninggal. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, limalun. Aku punya harta banyak. Usi bimali kullih. Aku jadi wasiatkan semua hartaku untuk sedekah." Qala la. Menyatakan enggak boleh. Qultu fasyatar. Kalau gitu separuh ya Rasulullah. Qala la, jangan. Qala fathuluth, sepertiga daripada hartaku ya Rasulullah. Qala athuluth, ya boleh. Wathuluth katsir, sepertiga itu sudah banyak daripada harta kamu. Dari sini bahwa wasiat itu adalah thuluth, sepertiga daripada harta peninggalan, tidak boleh lebih. Kalaupun lebih, dia wasiat lebih, maka yang sah cuma sepertiga, yang lebihnya bergantung ahli waris. Kalau ahli warisnya ridha, boleh diteruskan. Kalau enggak, ya berarti cukup yang sepertiga, yang selebihnya enggak sah. Karena itu kalau wasiat dilihat dulu nih, ini sepertiga daripada seluruh harta peninggalan atau tidak. Seluruh enggak boleh, setengah enggak boleh, sepertiga ya boleh. Itu sudah banyak. Kemudian Nabi menyatakan, ini penting. Anta da'a warathataka aghniya khairun min anta da'ahum 'allah yatakaffafuna an-nas fi aydihim. Kamu meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan kaya, cukup, enggak cukup, kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan mereka harus minta-minta kepada manusia. Silahkan kalau kamu tadi itu mau meninggalkan ahli waris kamu itu cukup sehingga enggak minta. Itu nih harus diniatkan. Bukan berlebihan ya, supaya tidak minta-minta. Karena kalau kamu tinggalkan fakir, jadi peminta nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, pikir untuk akhirat kamu. Karena itu kalau berlebihan hartanya kamu wasiat. Jangan sampai kurang dari sepertiga. Begitu seharusnya. Ini orang kaya enggak? Wah, ini lebih baik meninggalkan ahli warisnya itu kaya daripada minta-minta. Tapi ini enggak sedekah seperti Sa'ad bin Waqqas. Wasiat sepertiga. Nanti bakhil. Pakai dalil itu untuk melindungi harta. Untuk membela diri karena kegigiran. Itu yang enggak benar. Ini enggak benar. Jadi karena itu orang itu boleh menjadi orang derma, dermawan. Tapi juga ibda' biman ta'ul. Harus mendahulukan yang wajib dulu. Istri, anak-anak dipenuhi, orang tua dipenuhi, baru ke kerabat, baru kepada kerabat, kemudian ke yang lain, ke yang lainnya. Baik. Kamu meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan kaya, punya kelebihan harta, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada manusia dengan tangan mereka. Wa ma anfaqta fa huwa laka shadaqah. Dan apapun yang kamu nafkahkan kepada keluarga kamu itu terhitung sedekah.
Jangan ambisi sedekah tapi nafkah dari kasih. Itu bagian dapat pahala sedekah juga. Hatta luqmah tarfa'uha fi imra'atik. Sampai suapan nasi atau roti yang dimakan oleh istri kamu itu sedekah. Hah? Karena itu jangan ditinggalkan keluarga. Enggak benar meninggalkan keluarga. Nah, karena itu hadits ini mengajarkan kepada kita untuk supaya kita ini tahu tertib, tahu menertibkan bagaimana kita ini di dalam mengeluarkan harta. Ya? Jadi bagus orang dermawan, tapi kalau habis-habisan sampai kekurangan keluarga itu nggak bagus. Hah? Wala tabsudha kullal basti. Iya. Dalam anjuran. Jangan kamu tadi itu terlalu menggenggam, enggak sampai netes, enggak sampai keluar sama sekali. Jangan juga kamu obral begini, jangan kamu tidak terarah dalam memberikannya tadi itu, akhirnya kamu fataq'uda maluman mahsura, kamu akhirnya duduk dalam keadaan menyesal. Kemana itu harta? Ya, yang dihambur-hamburkan karena merasa dermawan, dipanggil bos sama teman-temannya, wah traktir bakso. Lu ada apa mentraktir bakso ini? Nafkah anakmu, istrimu, warga kamu sudah kamu penuhi, tetangga kamu, orang-orang miskin. Lah kok teman-temannya ditraktir bakso yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk zikir, untuk yang lainnya. Asal dipanggilkan anak yatim, suruh baca burda, kasihkan kepada dia. Suruh baca ayat Quran, kasihkan kepada dia. Hadits yang lain. La haula, mana tadi itu? Nah. Hadits yang lain, Al-Aswad bin Yazid pernah tanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi SAW yasna fil bait, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ada dalam rumah. Kalau di masjid mereka bisa melihat, kalau di luar di jalan mereka bisa menyaksikan Nabi, tapi dalam rumah istri Nabi yang tahu. Ini Aswad bin Yazid ini tanya kepada Siti Aisyah, Nabi itu apa sih yang dilakukan di rumah? Apakah bagaikan raja yang cukup dilayani oleh istri, asal perintah, marah kalau tidak dilayani dan seterusnya. Maka Siti Aisyah menyatakan, qalat kana fi mihnati ahlih. Nabi di dalam rumah selalu membantu istrinya, khidmat kepada istrinya, membantu pekerjaan istri. Masya Allah, suami itu kalau khidmat kepada istri itu adalah merupakan satu kelebihan. Jangan istri terus diperintah lebih daripada kemampuannya. Kalau kamu nggak bisa khidmat kepada istri, panggil khodim untuk membantu istri. Panggil pelayan, pembantu untuk membantu istri. Karena berat loh pekerjaan seorang istri itu. Gini aja, coba 2 hari kamu masak sendiri, cuci pakaian sendiri, gendong anaknya kamu sendiri, nyeboi anaknya kamu, mandikan anaknya kamu, kemudian ngatur kamar, bersihkan rumah. 2 hari aja, nggak berantakan itu semuanya.
Lu berat, ente tambahi lagi. Suruh mijet, suruh itu, suruh ini. Iya, berat, saudara. Karena itu, lihat Nabi SAW. Apa yang Nabi SAW lakukan? Ada di dalam rumahnya, membantu pekerjaan istri. Khidmat kepada istri. Ya, ini bakhil istrinya dan dipanggilkan khadim, pelayan. Minta dilayani terus. Ini minta dioperasi otaknya suami yang model begini nih. Fa idza sami'a al-adzan kharaj. Kalau sudah dengar adzan Nabi keluar. Keluar dari rumah. Menyempatkan ada di rumah tapi bukan asal perintah sana perintah sini tapi membantu pekerjaan istri. Kalau sudah adzan udah bainahu wa bainallah. Dia berangkat Nabi SAW keluar dari rumah berangkat ke masjid untuk melaksanakan Ghurratul Ain, untuk apa? Untuk melaksanakan penghibur hati Rasulullah yaitu salat. Wa ju'ilat ghurratu aini fi shalah. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu indah keluarga yang demikian ini ya. Indah sekali kehidupan yang demikian ini. Karena itu kita harus bisa melakukan itu ya, sehingga ada di rumah yang ada di rumah merasa benar-benar masih diperhatikan. Kemudian pekerjaan juga begitu. Istri akan lebih senang lah ketika kamu tadi itu membantu istri kamu ya. Dulu di sini ini banyak tamu. Dan Abah itu selalu menjamu itu tamu. Jadi potong kambing itu masak. Dan walidah ibu Umi tidak masak diserahkan kepada khadimah. Enggak pernah kalau masak buat kopi atau yang lain diserahkan sama pembantu, enggak pernah. Dimasak sendiri. Untuk keluarga, untuk anak-anaknya dimasak sendiri. Enggak pernah. Yang melayani pembantu enggak pernah. Pembantu untuk membantu masak. Enggak pakai tukang masak dulu itu, masak sendiri. Tamu selesai datang lagi tamu. Belum istirahat. Kadang-kadang ya Allah, belum istirahat. Kata Abah, bukan tamu saya, ini tamunya abahnya kau ini. Ini bukan tamu saya. Tapi setelah selesai semuanya gitu, datang. Terima kasih banyak, Masya Allah, makanannya enak. Itu dan dikasih hadiah kadang-kadang. Jadi senang ya, gitu. Kalau kita kan enggak gitu ya. Kalau kita kadang-kadang cerita-cerita tok gitu kan kadang-kadang. Enggak bisa kita masih seperti gitu. Tapi luar biasa ya, kalau dulu itu luar biasa. Jadi suami bagaimana bersikap terhadap istri, istri juga begitu. Bagaimana dia dari itu habis-habisan berkhidmat kepada suami. Ya, berkhidmat kepada suami. Kenapa? Karena istri kamu itu bukan pembantu kamu. Istri kamu itu pembantu kamu. Dia berkhidmat kepada kamu itu adalah ihsan. Kebaikan dia kepada kamu. Pada hakikatnya kalau kamu mau pelajari cara sebenarnya pas-pasan ini ya, pas-pasan. Yang masak harus orang lain. Bukan kewajiban istri masakan untuk kamu. Yang bersihkan rumah, cuci-cuci, kamu yang harus biayai. Kamu yang harus biayai. Tapi kenapa istri kamu mencucikan pakaian kamu atau masakan untuk kamu? Itu ihsan. Itu kebaikan istri untuk suami. Karena itu harus ada mugabalahnya, ada pembalasannya dong. Apa? Suami membantu istri. Suami membantu istri. Suami membantu istri. Karena itu minimal terima kasih lah ente. Masa nggak pernah terima kasih sama istri? Terima kasih. Pujilah sedikit, enak masakan kamu. Oh, udah enak belas. Dia beli. Beli kamu ada di luar sana. Kalau enggak enak begitu.
Nah, artinya ini adalah satu sikap yang kasar, yang tidak boleh sebetulnya untuk diucapkan oleh seorang suami terhadap istri. Ya istri juga begitu, seharusnya harus dia memberikan satu pelayanan yang teristimewa untuk suami, sehingga suami tadi itu biar merasakan yang terbaik adalah istrinya. Nah sekarang kenapa warung-warung rame? Tahu? Karena istri nggak bisa masak. Karena istri nggak bisa masak. Warung-warung rame. Kalau dulu ahsan di rumah. Kenapa? Masakan istri lebih enak daripada masakan luar. Kopi buatan istri lebih enak daripada buatan luar. Pinter buat jajan dulu itu. Macem-macem buat jajan itu. Kalau sekarang nggak bisa buat jajan, beli ya di sana. Suami kasih wafer saja. Ya akhirnya jadi bayi suaminya. Itulah yang terjadi saudara. Karena itu mudah-mudahan insya Allah bisa kembali lagi seperti dulu. Didik anak-anak perempuan untuk bisa masak. Kita masih ingat itu. Anak itu kalau sudah mulai agak besar dipingit kalau istilah dulu. Dipingit, tidak boleh keluar rumah kecuali dibarengi sama orang tua atau mahramnya. Hebat itu. Ada di rumah diajari masak. Buat jajan itu, buat jajan ini, diajari itu. Diajari sering itu. Ngatur diri, ngelabang, dibuat rambutnya bagaimana kalau buat gelung, buat apa? Ngelabang itu. Ada itu. Dibuatkan untuk apa? Bedak tradisional. Gimana caranya buat ini bagus untuk ini, itu dan ini. Untuk kalau masih ingat itu dulu itu. Untuk apa? Kalau keramas dibuatkan dari merang itu dan ini. Ya, banyak, enggak ada di sana. Terus itu kalau sabun. Ya ketumbe terus akhirnya yang ada sekarang. Itulah yang terjadi. Ini kemerosotan sebetulnya. Akhirnya anak biar ada pengalaman, keluar sana, keluar sini, ya kenalan sama orang, dibawa lari ya. Kerusakan ada di tangan orang tua mereka. Benar itu. Kerusakan. Kenapa? Kalau gini kapan anak maju? Maju kemana? Maju ke neraka ente? Maju kemana? Ya, ente cari titel apa? Kalau jadi seorang istri, titel apa? Seorang istri itu akan terangkat derajatnya karena suami. Istrinya Nabi. Kenapa dia diangkat derajatnya? Karena menjadi istrinya Nabi. Ente angkat martabatnya, ente mau titel apa anak perempuan ente? Taruh 7 titelnya. Tapi suaminya penganggur, tetap jatuh. Karena itu jadikan pasangan suami yang bisa mengangkat derajat anak. Jangan anak, wah, Masya Allah, jadi dokter, anak jadi SH, tapi suaminya bawa anak kampungan yang bawa lari. Anak yang berpendidikan yang bawa lari, anak akhlaknya tidak baik. Jatuh kamu, karena itu jangan ambisi macam-macam. Ya? Didik anak dengan sebenarnya, dengan cara-caranya salaf, cara-cara orang tua kamu, gak usah ambisi macam-macam. Akhirnya la dapat kemuliaan, wala dapat anak yang soleh, wala dapat mantu yang soleh nanti. Nyesel ada di belakang hari. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya daripada itu semuanya. Hadir kasih dari Allah. ما قطعت الرجاء من رب يغفر ويصفح ربي معظم من عامله بالصدق أفلاح فالزم الصدق وادخل سوق الأرباح تربح قف على الباب واستفتح بالصدق يفتح كم لربي نعم يعطي ويولي
ويمناه. من قطع خيرها للصدر تفرح وتشرح. ربي مدد كفي طالب العفو فاسمح ما لقلبي إلى غيرك وجدواك مطمح. تب علي فأنت بتوبة من العبد تفرح. واشفي قلبي فقلبي بالمعاصي مجرح. والقني وسط بحر الجود حتى أني أسبح. ما لي إلا أنت ميزاني برجواك يرجح. ما معي كده حتى أني كما الناس أكدح. وانت عالم بحالاتي وما هو لي أصلح. قد تقبضت بكمالي إلى الغير ملمح. والوسيلة للعبد للعبد الذي فيك ينصاح. سيد الرسل لذكراه للصدر تشرح. خير خلقك ولهر باب حضراتك تمدح. ما ذكرته وانا في ضيق إلا وروح به زمان المعوج. يا نديمي تسماه. هات لي راح ذكره علاني منه أقداه. عبت له جوت وافر ما بدا شاح. عبد له في العلا مرقه ولو منزل أفياح. يدعي القالب حبه بخت يدعي القالب حبه بختي إن كان ذا صاح. عبد له في العلا مرقى وله منزل أفياح. يدعي القالب حبه بختي إن كان ذا صاح. روحوني بذكره فنني به تروح. ثم صلوا على أحمد خير صالح وأصلاح. مخلوقاتك سيدنا محمد ومداد كلماتك كل
وغفل عن ذكرك وصل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك وذكر لك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم وكرافة لنا في ديننا وعن كتبنا وفقكم لما تتقي قولا وارزق الكل احيانا دائما احضر الخير ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون قبل ان تاتينا رسل المنون وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى العقيدة بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام وعلى الصحب وصحبه الكرام اللهم اهدنا بهداك وجعلنا من سبيلك ولا تولنا وليا حسبنا الله ونعم الوكيل